Shalom saudara, ini episode yang ditunggu-tunggu. Monoteisme seri yang ke-12. Kita akan membahas 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16. Ayat-ayat yang mengurai mengenai fakta monoteisme dalam Perjanjian Baru. Tema kita masih pada bab monoteisme dalam Perjanjian Baru. Oke, kita melihat 1 Timotius 1 ayat 17. Bunyinya demikian, silakan Pak Yuda baca. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Ya. Ini 1 Timotius pasal 1 ayat 17 ya. Iya, betul. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 1 Timotius pasal 6 maksud saya ayat 13 dan 16. Ya. Jadi kita menyoroti monoteisme dari 1 Timotius 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 16 karena memiliki bunyi yang senada. Ya. Oke, kita baca. 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Bahan ini Pak Yehuda bisa kita bagikan. Ya. Kita siapkan untuk bisa diunduh gratis. Ya. Nanti usai daripada pembahasan ini, saudara bisa melihat di layar monitor Anda atau penjelasan Pak Yehuda sebentar, di mana saudara dapat mengunduh bahan ini. Sehingga saya tidak perlu papan tulis. Ya. Ini bagi saudara yang mau mendengarkan sambil misalnya berkendara, sambil misalnya menunggu bus atau di rumah, ya. Atau saudara yang mungkin tidak suka membaca atau kesulitan membaca, suara bisa didengar. Nah Pak Yehuda, kita melihat dari dua perikop ini, 1 Timotius 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13-16 itu, paling tidak ada 5 pokok. Ya, 5 pokok ya. Yang pokok pertama, kita mau bahas mengenai kalimat hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pokok kedua, Raja segala zaman. Pokok ketiga, Allah yang kekal. Dan pokok keempat, Allah yang tidak tampak. Dan akhirnya kelima, Allah yang esa. Nah 5 hal ini menunjuk Allah Elohim Yahweh yang monoteistis, monoteistik atau yang esa dalam arti satu secara mutlak. 5 atribut ini hanya dimiliki oleh Allah Elohim Yahweh, tidak dimiliki oleh entitas atau pribadi lain. Mari kita mulai Pak Yehuda baca ya Kalimat hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 memuat kebenaran yang menunjukkan keesaan Allah untuk Elohim Yahweh. Hormat dan kemuliaan dalam teks aslinya adalah time dan doxa. Time dari akar kata timao menunjuk sesuatu yang bernilai tinggi sehingga patut diberi hormat. Ini untuk kata yang pertama yaitu time. Dari kata dasar timao. Terkait dengan Allah sebagai yang bernilai tinggi,
Yesus berkata dalam Lukas pasal 4 ayat ke-8, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Kata menyembah di ayat ini dalam teks aslinya adalah proskuneo, yang pada intinya berarti memberi nilai tinggi atau menghormati. Yesus sendiri menghormati Allah Bapa. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-49, Yesus mengucapkan kalimat, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Kata menghormati pada ayat ini dalam teks aslinya juga adalah time. Kata yang sama yang digunakan Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17 tadi, Pak. Kalau Yesus mengatakan menghormati Bapa dengan kata time, kata yang digunakan oleh umat pada umumnya untuk menghormati Allah Bapa, maka berarti atau menunjukkan bahwa Allah Bapa lebih besar dari Yesus. Karena Yesus pun juga menyamakan, mensejajarkan diri dengan anak-anak Allah yang lain dalam menghormati Bapa. Yang karenanya Yesus menghormati atau time kepada Bapa seperti umat pilihan pada umumnya menghormati Allah Elohim Yahweh. Menghormati di sini sama maknanya dengan memberi kemuliaan atau memuliakan. Kemuliaan dalam teks aslinya adalah doksa, menunjuk kepada keagungan atau kemuliaan. Hanya Allah Elohim Yahweh yang memiliki kemuliaan, ya, sehingga hanya Dia yang layak dimuliakan, ya Pak. Sehingga hanya Dia yang layak dimuliakan. Dan hanya Allah Elohim Yahweh yang dapat memberi kemuliaan. Kemuliaan di sini maksudnya, saudara-saudara, penghargaan atau keadaan dihormati untuk memperoleh kerajaan surga. Jadi kalau Allah memberi kemuliaan, artinya Allah memberi penghargaan atau menempatkan seseorang menjadi terhormat dalam pemerintahan kerajaan surga. Kemuliaan ini diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus itu tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Bapa yang memberi. Dan kemuliaan ini diberikan kepada Yesus bersama dengan orang percaya. Pada waktu Allah Elohim menyerahkan warisan dari Allah kepada Yesus dan orang percaya. Roma 8 ayat 17 itu ya Pak ya. Oke, teruskan Pak. Ini indah sekali. Allah Bapa Elohim Yahweh merupakan satu-satunya pribadi yang layak menerima kemuliaan. Maka Yesus memuliakan Allah Bapa dengan perbuatan konkret, yaitu kematiannya di kayu salib. Jadi Yesus mati itu untuk memuliakan Bapa. Oke, terus. Ayatnya dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ya. Dengan demikian Yesus menyatakan dalam perbuatan konkret bahwa Allah Bapa layak menerima kemuliaan. Amin. Oleh ilham Roh Kudus, Paulus juga menyatakan bahwa Yesus pun menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan untuk dirinya sendiri. Filipi 2 ayat yang ke-11. Iya. Kalau Yesus menjadi Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa, berarti selamanya Yesus melayani Allah Bapa. Hal ini sejajar dengan banyak pernyataan dalam kitab Ibrani bahwa Yesus menjadi imam besar yang melayani Allah di kekekalan. Ibrani pasal 8 ayat 1-2, Ibrani 9 ayat 11-12. Jadi kita tidak heran kalau Yesus disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Ya kan? Yesus mengatakan kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Yesus mempermuliakan Allah Bapa dengan melakukan kehendak Bapa. Tadi Pak Yehuda telah kemukakan bahwa memuliakan Allah dengan perbuatan, dengan perilaku. Ya, dalam hal ini kematian Yesus di kayu salib, ya. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Padahal pada waktu itu Yesus belum menyelesaikan. Belum mati di kayu salib. Tadi ini pernyataan ini merupakan pernyataan profetik ya Pak. Yesus belum menyelesaikan pekerjaan secara tuntas.
belum menyelesaikannya di kayu salib dan belum mengalami kebangkitan. Jadi ini secara profetis atau secara nubuatan ya, belum terjadi tapi seakan-akan sudah terjadi. Ini juga sejajar dengan Yohanes 17 ayat 5, Pak. Ya. Yohanes 17 ayat 5 di situ dikatakan apa itu? Dalam Yohanes 17 ayat 5 tertulis, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengatakan sudah menyelesaikan padahal belum ya. Ya. Ini profetik. Demikian pula dengan ayat berikutnya ini. Ya. Permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Seakan-akan Yesus sudah punya kemuliaan ini sebelum dunia ada. Nah, harus membaca ayat yang kelima. Tidak boleh, ayat yang keempat. Harus baca ayat yang keempat. Tidak boleh main comot ayat Alkitab. Harus lihat konteksnya. Pernyataan ini bukan berarti Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetapi dimiliki oleh Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Setelah dia taat merendahkan diri, mati di kayu salib, baru dia memperoleh kemuliaan. Alkitab katakan dia memiliki nama di atas segala nama. Betul nggak? Menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi Yesus bukan memperoleh kemuliaan itu dengan gratis ya. Nah, yang kita bahas ini hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ini membuktikan monoteisme Allah, bahwa hanya Allah yang layak dimuliakan. Yesus pun memuliakan Allah Bapa dengan segala perbuatannya. Oke, kita lanjutkan dengan self-existent. Ini masalah kedua yang tadi saya singgung, yaitu mengenai Raja segala zaman. Ya, oke. Kata sampai selama-lamanya. Yang selama-lamanya maksudnya ya, oke. Selama-lamanya maksud saya betul. Oke. Baik, saya lanjutkan, Pak. Oke. Adapun kata selama-lamanya dalam 1 Timotius 1 ayat 17 juga menunjuk kepada keadaan Allah yang tidak berubah. Oke. Dari kekal sampai kekal, dia tidak berubah. Satu-satunya pribadi yang memiliki self-existence adalah Allah Bapa sendiri. Self-existent artinya sudah ada dari kekal tanpa penyebab dan asal-usul. Atau ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan atau mengadakan. Serta tidak terikat dengan apapun dan siapapun. Tidak ada kausalitasnya. Tidak ada kausalitas. Ada dengan sendirinya. Dan itu ajaib dan misteri. Oke. Hanya Allah Elohim Yahweh yang berkeadaan self-existent. Iya. Banyak orang berpandangan bahwa Yesus juga memiliki keberadaan self-existent seperti Allah Elohim Yahweh. Nah, banyak orang berpandangan Yesus sudah ada sebelum dunia ada, juga punya self-existent seperti Bapa. Ini pandangan yang keliru. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5:26 bunyinya apa? Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus sendiri memiliki hidup dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Kalau Yesus memiliki self-existent, maka ia tidak perlu menerima hidup dari Bapa. Ya kan? Betul. Loh, ini kan jelas. Yesus sendiri memiliki hidup dari Bapa. Tidak mungkin dia self-existent. Yang memiliki hidup itu Bapa. Teruskan. Mungkin sebelum saya lanjutkan boleh bertanya, Pak. Ini mungkin kerancuannya karena ada di ayat ini ada dalam dirinya sendiri, lalu di akhir kalimat juga dalam dirinya sendiri, Pak ya. Jadi mungkin berpotensi untuk salah dalam dirinya Bapa. Iya kan, di atas kalimat pertama sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lalu di anak kalimatnya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, tapi hidup itu dari Bapa. Iya.
Yang miss seringkali kata diberikannya, Pak. Diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bahwa Allah Bapa yang memberikan. Memberikan hidup sehingga anak itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Betul. Tapi hidup dalam diri sendiri si anak itu dari Bapa. Iya. Kalau diberikan berarti bukan self-existence. Bukan self-existent. Yesus tidak memiliki hidup dari dirinya sendiri. Iya. Setelah diberikan itu dimiliki. Iya. Maka Yesus bisa memberikannya kepada orang lain. Iya. Kepada orang percaya. Itu maksudnya. Iya. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak pembahasannya. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 26 tadi mengenai Allah bahwa Allah memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Dalam teks aslinya adalah Zoen en Huitou. Iya. Zoen dari kata zoe yang artinya hidup atau kehidupan. Sedangkan Huitou dari kata Huitou yang artinya dirinya sendiri atau himself. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Yesus memiliki hidup dari Allah Bapa. Untuk menegaskan bahwa Yesus berasal dari Bapa dan bukan ada dengan sendirinya seperti keadaan self-existence, dalam beberapa ayat jelas dikemukakan bahwa Allah Bapa yang memperanakan Yesus. Iya, di Mazmur 2 ayat 7, Ibrani 1 ayat 5, Ibrani pasal 5 ayat 5. Iya. Semua ayat ini mengatakan, kuperanakan kamu pada hari ini. Iya. Loh, jelas Yesus ada itu diperanakan oleh Allah Bapa. Seandainya itu diperanakan sebelum dunia dijadikan. Seandainya. Itu pun menunjukkan Yesus tidak datang dengan sendirinya. Ada kausalitas Bapa yang memperanakan. Tapi kalau dikatakan pada hari ini itu bicara perjalanan waktu. Oke, teruskan. Ini semua membuktikan bahwa yang memiliki self-existence hanyalah Allah Bapa Elohim Yahweh. Ya. Kalau Yesus memiliki self-existence, maka Allah tidak perlu memperanakannya. Nah, tidak perlu. Oke, terus. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-13 tertulis, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu artinya hanya ada satu-satunya Allah yang memiliki hidup dan memberikan kepada semua makhluk hidup, juga kepada Yesus. Dengan pernyataan ayat ini, maka sangatlah jelas bahwa hanya Allah Elohim Yahweh yang memberi kehidupan kepada semua entitas atau semua makhluk. Fakta bahwa hanya ada satu pribadi Allah yang memiliki hidup dan memberikannya kepada semua makhluk, yaitu Allah Elohim Yahweh, maka meneguhkan monoteisme sejati yang bukan trinitas. Trinitaris. Ya. Yang bukan trinitaris. Bukan trinitaris, ya. Jadi meneguhkan monoteisme sejati yang bukan trinitaris. Apalagi triteisme. Oke. Sejatinya monoteisme biblikal atau alkitabiah tidak tergoyahkan. Dengan fakta kebenaran ini seharusnya konsep trinitas mulai ditinggalkan. Harus mulai ditinggalkan. Ya, kita dulu selalu trinitas ya. Kita bela mati-matian ya. Walaupun kita sendiri juga ada kebingungannya dan orang yang mendengar juga bingung. Tapi karena sudah digariskan begitu, maka mau tidak mau ya harus nurut. Ini sebenarnya bisa disebut kapitalis teologi. Kapitalis teologi. Istilah ini belum ada ya? Iya, belum. Kapitalisme teologi. Ya. Tapi sekarang kita harus berani keluar dari kerangkeng, dari penjara, dari cangkrang trinitarian atau cangkrang trinitaris dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dalam kitab Mazmur kita dapat menemukan kalimat-kalimat Allah dimuliakan, diagungkan, dan lain sebagainya yang semacam itu. Ini menunjuk supremasi yang hanya layak ditujukan dan dimiliki oleh Allah Elohim Yahweh. Amin. Hal ini menunjukkan bahwa Elohim Yahweh adalah satu-satunya objek penyembahan. Terkait dengan hal objek penyembahan, dalam kitab Wahyu 15 ayat 3 tertulis, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa.
Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa baik Musa maupun Tuhan Yesus yang diwakili dengan kata anak domba, sama-sama mengagungkan Allah Elohim Yahweh yang esa. Amin. Hanya Allah Elohim Yahweh yang layak menerima keagungan tertinggi. Hal ini menunjukkan keesaan Allah yang tegas. Dan dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 16 diakhiri dengan kalimat, baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kemuliaan ini hanya bagi Elohim Yahweh. Ya. Baik Musa maupun anak domba menuju Yesus sama-sama memberi penyembahan kepada Elohim Yahweh selama-lamanya. Maka dialah yang memiliki keadaan self-existent, yang juga bisa dikatakan raja segala zaman. Amin. Amin. Raja segala zaman. Tapi Yesus menjadi raja di kekekalan, Aionos, setelah dia mati dan bangkit. Tapi segala zaman itu Al Elohim Yahweh. Jadi ketika Yesus belum mati di kayu salib, belum bangkit, dia belum menerima kuasa. Raja segala zamannya ini Elohim Yahweh sebenarnya. Yang kemudian mempercayakannya kepada Yesus. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, yuk kita teruskan. Saudaraku, kita akan belajar mengenai raja segala zaman. Jadi sebenarnya pada dasarnya Elohim Yahweh itu satu-satunya raja di alam semesta ini. Dialah penguasa yang tertinggi. The mighty. Elohim itu kan, El itu artinya the mighty ya. Yang tertinggi dan berkuasa atas segalanya. Nah ini Pak Yehuda, kesalahan Lucifer ini bermaksud tidak menyamai Allah. Mengatasi segala bintang. Bintang itu bisa menunjuk Elohim-Elohim lain dan makhluk surgawi atau malaikat-malaikat. Elohim Yahweh di atas segala Elohim dan di atas segala angelic being. Nah, Lucifer itu mau menyamai atau memiliki posisi yang terhormat mirip seperti itu. Itu di Yesaya 14 ayat 3 sampai 14. Ini berarti pemberontakan ya. Raja segala zaman artinya tidak ada masa di mana Allah Elohim Yahweh tidak menjadi raja. Kata raja segala zaman dalam teks aslinya adalah Basilei ton Aionon. Basilei ton Aionon ya Pak ya. Aionon ya. Basilei artinya raja. Aionon dari kata aion gitu ya. Itu sebenarnya kekal. Ya kekal. Jadi Basilei ton Aionon artinya raja kekal, dari kekal sampai kekal atau raja kekekalan. Oke, kita akan teruskan ya Pak. Oke. Karena Yahweh adalah raja, mestinya bangsa Israel tidak perlu atau tidak boleh meminta raja lain. 1 Samuel 8 ayat 5 sampai 6, mereka meminta kepada Samuel raja seperti bangsa-bangsa lain. Tapi seharusnya tidak perlu. Itulah sebabnya Allah berduka dan marah ketika bangsa Israel meminta raja, sebab Yahweh adalah raja mereka. Amin. Samuel menghadap Yahweh dan menerima pernyataan dari Yahweh untuk diteruskan kepada bangsa Israel mengenai resiko memiliki seorang raja pada waktu itu. Antara lain, anak-anak laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada kereta dan kudanya. Dan mereka akan berlari di depan kereta raja. Menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladang dan mengerjakan penuaian baginya. Ya, pokoknya susah aja. Punya raja nanti harus jadi pegawai raja, jadi budak laki-laki, budak perempuan, ya. Nanti ternak mereka akan diambil, anak perempuan mereka dijadikan istri, harus memberikan 1/10 untuk raja, betul nggak? Waduh, ini kalau dibaca dari 1 Samuel pasal 8 ayat 5 sampai 6, itu kan susah banget loh kalau punya raja dunia yang tidak bijaksana. Dan kita melihat bagaimana mereka akan berteriak karena raja yang dipilih itu
Dan pada waktu Tuhan tidak akan menjawab. Kalau pakai bahasa Jakarta, rasain loh gitu. Rasain loh gitu. Jangan punya raja sendiri, karena Yahweh itulah rajanya ya. Oke. Berbeda kalau Yahweh menjadi raja, Iya. yang pasti akan memberikan kemakmuran dan ketenangan sempurna, atau menjadi raja damai sejahtera. Iya. Suatu hari Yahweh akan memberi raja yang dapat dilihat. Kalau sudah ada seseorang yang memiliki karakter seperti Yahweh sendiri, yaitu seorang yang dipenuhi logos Allah sampai mengalami kepenuhan Allah. Maka raja itu akan memerintah dalam damai sejahtera. Pada dasarnya melalui raja itu, Yahweh akan memerintah umatnya. Raja itu adalah Yesus yang diberi nama di atas segala nama, dan yang menerima kuasa baik di sorga maupun di bumi. Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, artinya menjadi raja bagi kepentingan Yahweh yang adalah raja segala zaman. Amin. Sejatinya Allah Elohim Yahweh adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini berarti dialah satu-satunya Allah yang memiliki superlatif. Ya, memiliki keadaan superlatif. Keadaan Iya, superlatif. mestinya hanya Yahweh yang memiliki keadaan superlatif ini. Jadi kalau nanti Yesus memiliki kemuliaan, itu Bapa yang memberikan. Ya. Hal ini dikalimatkan dalam doa Bapa kami, Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Allah Elohim Yahweh adalah satu-satunya raja. Selain Dia, tidak ada raja yang dianggap sah dan benar. Yesus menjadi Tuhan atau kurios atau penguasa, atau yang sama dengan raja bagi kemuliaan Allah Elohim Yahweh yang memberinya segala kuasa. Kekuasaan sebagai raja yang hanya dimiliki oleh Yahweh inilah yang diserahkan kepada Yesus sebagai pelaksananya. Dalam nubuatan datangnya Mesias, Ia disebut Raja Damai. Dalam nubuatan, keturunan Daud akan menduduki tahta sampai selama-lamanya. Raja yang datang dari keturunan Daud adalah Yesus. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 6 ayat 13 tertulis, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus. Apa yang diikrarkan Yesus di depan Pilatus? Ikrar itu adalah ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah raja, tetapi bukan dari dunia ini. Ya, waktu dihakimi Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku bisa memanggil kekuatan dari kerajaannya, tapi Yesus tidak melakukannya. Ya, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Dia ikrarkan itu, bahwa dirinya memang raja, tapi bukan dari dunia ini. Ya, jadi Pilatus tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ada pemberontakan, karena Yesus bukan kerajaan dari dunia ini. Oke, teruskan. Maksud pernyataan Yesus tersebut adalah bahwa dirinya menjadi raja bukan oleh pengangkatan manusia, melainkan Allah yang mengurapi dan menunjuk dirinya sebagai penguasa. Yesus menjadi raja karena Bapa yang mengangkat dan memberi kuasa. Pada dasarnya status raja bagi Yesus adalah perpanjangan kekuasaan atau perpanjangan kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus menjadi Tuhan atau penguasa bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini subtema dari pembahasan kita, raja segala zaman. Nah, memang seringkali rancu ya kalau dikatakan, apakah Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan? Bisa dikatakan ya, karena kekuasaan diberikan kepada Yesus. Apakah dia raja segala raja? Ya, jika maksudnya Yesus itu raja di atas semua makhluk manusia dan malaikat-malaikatnya. Tapi tidak boleh lupa bahwa di atas Yesus ada Allah Bapa. Kepala jemaat adalah Kristus. Kepala Kristus adalah Allah. Ada hierarki itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan Yesus sejajar dengan Allah Bapa, itu tidak bisa. Nah, ini kita sedang mengupas 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 dan 16. Saya kira kita cukup sampai di sini.
kita akan teruskan seri kedua. Dari 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 sampai ayat 16. Sekali lagi, bahan ini sudah bisa bagaimana Pak? Bahan ini bisa diambil, diunduh di tempat yang nanti saudara bisa baca di dalam Truth ID. Jadi saudara bisa mendapatkan PDF-nya. Walaupun belum menjadi buku, tapi saudara sudah bisa mendapatkan makalah ini supaya Anda bisa belajar. Ya, sampai di sini untuk episode ini. Tuhan memberkati.